Oke, yang pertama saya akan login ke PVE dulu. Nah, setelah login, saya create CT lagi. Ini harusnya NIM ya. 3, 4, 5. NIM, password. Lalu saya next. Template-nya pakai Alpin. Lalu next. Ini kasih satu aja. Nanti bisa ditambah kalau memang kurang. Memori sama untuk IP-nya jatahnya saya yaitu 50.200/24 ya. Jadi IP saya ekornya 200, lalu yang di sini gateway-nya 1. Next, next, next. Oke, setelah oke, maka di sini ada nih. Nah, ini harus kita start dulu. Start dulu, setelah uptime jalan, berarti ini udah jalan ya. Lalu kita konsol root. Nah, setelah login kita ping dulu apakah terhubung ke internet atau tidak. Oke, sudah reply jadi terhubung. Nah, yang pertama saya akan install OpenSSH dulu. Langkahnya adalah update dulu, lalu pasang nano untuk text editornya. Lalu saya install ini OpenSSH. Oke, sudah. Lalu saya ubah langsung pakai ini ya. Kita nggak perlu membuka untuk text editornya karena dia akan merubah permit root login, prohibit password akan dihapus diganti dengan permit root login yes. Jadi pakai password bisa. Oke, kita start. Sudah oke. Kita ikutin saja petunjuknya. Oke. Kalau OpenSSH tadi sudah, kita coba pakai ini. IP saya 192.168.150.200. Root passwordnya jangan sampai lupa. Update. Oke, berhasil login ya. Ini sudah masuk ke root ya, masuk ke root OS kita. Lanjut, web servernya saya pakai Apache saja. Ini yang paling simple. Oke, kita perlu start dulu. Lalu kita ikutin saja lagi. Nah, dan juga MySQL atau otomatis kita diarahkan ke MariaDB, kita install. Setelah itu kita ikutin saja dulu. Oke, enter password untuk MariaDB-nya. Change the root password, iya aja. N saja terus ya. Cuman change password saja tadi. Lalu install
dan ekstensi untuk phpMyAdmin. Sudah selesai, configure. Ikutin saja. Ikutin saja terus. Lalu kita install phpMyAdmin-nya. Sudah. Lalu kita pasang nih alias dan direktorinya. Mungkin ininya saja. Oh, semuanya saja. Ini bisa kita hapus semuanya ya. Ctrl X, Y, Enter. Nah, sekarang kita rubah ini. Kita rubah izin aksesnya. Masuk. Nah, passwordnya setelah kita ganti tadi jangan lupa masukin saja agar phpMyAdmin-nya bisa login root. Nah, di sini bisa kita samakan. Misalnya kita flash privilege dulu, lalu exit. Oke, sekarang kita coba untuk akses nih, it works. Nah, ini aplikasinya ada di var www.localhost htdoc dan index.html. Nah, ini ya, it works. Muncul it works. Kalau kita tambahin slash phpMyAdmin, maka dia akan buka myadmin root passwordnya. Oke, kita login database-nya udah bisa. Tinggal kita pasang aplikasinya. Nah, sekarang kita iseng ya. Buatkan saya tampilan HTML. Buatkan saya index.php dengan tampilan load data buku misalnya, dan beri query untuk membuat DB-nya dan data dummy-nya. Oke, ini adalah query database. Kita tinggal di SQL kita paste di sini ya. Ini create database library DB. Oke. Mana dia? Oh nih, library DB. Oke, books isinya ini ya. Terus nah, ini adalah index.php-nya. Saya kopas. Lalu di sini saya bikin aplikasi nih. htdocs ini saya rubah aja. Karena aplikasinya cuma satu, nggak usah di directory. Lalu ini saya kopas, saya paste di sini. Jangan lupa connection string-nya ada passwordnya. Save, lalu kita load aplikasinya. Oke, enter.
Ctrl F5 untuk deep reload ya. Tuh. Bukunya sudah terload otomatis. Nah, Laskar Bumi Filosofi Cantik. Laskar Bumi Filosofi Cantik. Oke, ini beres ya. Nah, di sini saya kembali ke Proxmox. Intinya ini ya, untuk aplikasi yang menggunakan database, anggap saja ini sudah selesai, ini hanya tampil data saja. Lalu gimana cara kita mempraktekkan untuk request-nya, kita kembali ke sini. Nah, ini langkah yang paling mudah adalah, ini kan sudah saya setup Apache, MariaDB, PHPMyAdmin, dan lain-lain ya. Ada Nano, ada OpenSSH. Biar saya tidak perlu ngeset itu lagi, ini bisa saya clone. Saya stop dulu sepertinya. Stop dulu sampai dia jadi abu-abu. Setelah abu-abu, kita klik kanan, clone. Jadi CT158 ya, hostname-nya saya samain aja. Oh, saya bedain jadi Ciro. Oke, untuk ininya tidak ada pilihan ya, same as source saja. Sama dengan sumbernya, CT-nya yang baru nanti akan ada di 158. Clone. Dia akan ada di mana nih? Sini nih. Nah, 158. Sampai selesai dulu. Tadi ada ini ya. Ada gambar gemboknya dan gemboknya sudah selesai. Maka kita start saja. Tentu passwordnya itu sama dengan yang tadi. Sama dengan yang masternya. Nah, login kan. Saya mau ganti password, tinggal PASSWD. Nah, ini ya. Kalau mau ganti password. Sedangkan saya tidak jadi. Tidak mau ganti password. Oke. Tapi saya harus merubah networknya. Karena nggak boleh IP-nya bertabrakan. Jadi saya ganti yang di sini adalah 201. Saya klik OK, lalu konsol dulu. Saya ping Google dulu, memastikan dia online. Nah, selesai ya. Ctrl C, stop dulu. Maka ini adalah 200 ya. Lalu saya bikin lagi nih, yaitu untuk remote ke server yang 201. Jadi root. Oke, langsung jalan karena OpenSSH-nya sudah terinstall. Isinya juga sama persis, ada di localhost htdoc. Nah, ini aplikasi kita tadi. Untuk PHPMyAdmin pun sama. Tapi ini 201/phpMyAdmin, enter. Tuh, sama. Oke, library DB juga sama, terbawa semuanya ya. Jadi inilah enaknya kalau kita pakai PVE, bisa di-clone gitu ya. Sekarang saya perintahkan lagi, lakukan hal yang sama untuk server kedua saya, tapi datanya adalah data mobil. Oh ya, data mobil. Oke, ini DB-nya.
jangan lupa kita masuk ke 201 ya, 201. Biar tidak bingung, library DB ini saya drop saja. Karena 201 database-nya adalah tentang mobil. Ctrl Enter, SQL-nya, maka dia run, centang semua, ada showroom DB. Tuh. Cars, ada isinya. Lalu, kita kembali lagi ke sini, dan kita copy untuk index.php-nya. Nah, sekarang kita di server 201, indeks PHP-nya Ctrl A, ganti. Ctrl save, lalu kita run untuk yang ini 200. Untuk yang 201. Nah, ini adalah inventaris mobil 201. Ini 200 adalah judul buku. Oke. Saya ingin menampilkan data mobil di bawah sini menggunakan API. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya menggunakan ini di server saya yang pertama, ini code-nya kita ingatkan lagi ya, dia untuk yang koleksi buku. Pakai titik koma 3 kali karena tidak ada sintaks yang pakainya titik koma 3 kali, itu enggak ada. Jadi biar beda banget gitu. Enggak nyampur sama sintaks yang lain atau teks lain. Biasanya saya menggunakan titik koma 3 kali gitu, untuk menuliskan perintah baru. Buatkan saya tabel kedua yang berisi data hasil request ke server kedua. Nah, dia ngasih kodenya lengkap ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, salah dia. Tabel kedua adalah request API ke server kedua. Ya, pakai JSON. Nah, ini dikasih code lengkapnya ya. Ini pakai si URL. Ya, enggak tahu nanti error atau tidak. Tapi enggak deh. Saya tidak ingin pakai si URL. Saya ingin API biasa saja. Kalau nggak pakai si URL, biasanya file get content gitu. Ini. Oke. Nah, ini ya. Dikasih code lengkap ini. Ini adalah IP 200. Kalau misalnya kita run, tidak akan muncul ya. Karena apa? File yang untuk melayani permintaan ini belum dibuat. Nah, ini harus kita pasang 192, 168, 150, 201. Terus di sini ada api.php misalnya, kita ikutin aja. api.php. Sebentar, kita cek tuh kan error ya. Lalu yang di 201 ini kita membuat
apa nih? api.php. Enter. Lalu api.php itu isinya adalah ini. Tuh. Kita save dan jangan lupa ini ada passwordnya. Save, lalu kita kembali ke sini, kita run. Oh, sorry. Yang kita copy tadi salah ya kayaknya. Iya, ini nih. Kita copy. Nah, jadi untuk respon yang cars ini adalah dari file get content. Ini URL-nya kita ubah lagi. Request ke 201 api.php. Server 201 sudah ada api.php. Ini yang menyediakan datanya. Kita save saja, lalu kita run lagi. Oh, sebentar. Oh ya, sorry. Yang server pertama belum di run ya. Oke, kita start dulu. Sorry. Yang 222 mana? Nah, ini udah run. Yang ini sudah kita run. Berarti, oke, dia refresh, dia menyimpan. Coba kita run. Tuh, muncul ya. Nah, jadi ini adalah index.php di server 200 menampilkan data buku. Nih, data buku. Itu adalah database-nya dia sendiri. Lalu, yang tabel kedua, data mobil ini, itu adalah hasil request dari sini. Di CT IP 201. Menggunakan file get content, lalu hasil respon berupa JSON. Nah, ini JSON didecode dan disimpan di $cars. Lalu $cars ini akan di for each, di loop untuk menampilkan isinya, karena isinya lebih dari satu ya. Jadi pakai JSON. Kita cek misalnya yang di sini. Nah, ini ada Toyota, Honda, Mitsubishi. Benar ya, Toyota, Honda, Mitsubishi. Nah, yang ini misalnya kita ganti dengan Toyotanya, kita ganti dengan apa nih? Jerapah misalnya. Enter, maka yang di sini di server 200 request ke ini tadi database-nya 201 ya. Kalau kita rubah maka di server 200 yang request ke 201-nya juga akan berubah ini. Nih Toyota nih. Kita refresh. Tuh. Berubah. Padahal ini ada di server 200. Jadi saya menjalankan di sini, tapi di dalamnya ada yang load DB-nya dia sendiri, ada yang merequest ke server yang 201 ini. Tentu kita harus membuat yang di request ini ya, api.php. Kita harus membuat api.php-nya di server 201. Tuh, api.php harus ada. Jadi diakses tuh filenya ada. Dan isinya adalah load select bintang from car ya. Load dilempar ke server 200. Oke.
Ya, itu saja mungkin contoh dari request API-nya yang paling sederhana.